Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 2. Inilah Kau Bian, seorang pemuda desa yang menjadi sute termuda dari Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Biarpun sikapnya sederhana dan seperti seorang desa, akan tetapi jangan dipandang rendah kepandaiannya, dan pecut itu sama sekali bukanlah pecut biasa melainkan senjatanya yang ampuh. Sebagaimana lazimnya para tokoh besar, mereka ini selalu menahan harga diri, tidak sembarangan orang dapat menjumpai dan dalam menyambut tamu, biasanya diwakilkan dan kalau perlu barulah ia sendiri muncul menemui tamunya. Demikian pula Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, ia pun menahan harga dirinya dan seluruh para tamu sudah berkumpul semua dan tidak ada lagi yang datang, baru tokoh besar ini muncul di ruangan tuan rumah. Para tamu segera bangkit berdiri memandang ke arah tuan rumah dengan kagum. Memang patut sekali Liu Gan menjadi seorang tokoh yang terkenal lebih tinggi daripada perawakan seorang laki-laki biasa. Kekar dan berdiri tegak, dadanya lebar membusung, pakaiannya indah, pandang matanya berwibawa. Kepalanya tertutup topi bulu yang terhias bulu burung Raja Wali. Ketua bengkau ini keluar sambil tersenyum-senyum dan menjura ke arah para tamu lalu duduk. Para tamu juga lalu duduk kembali, akan tetapi semua mata tetap terbelalak lebar memandang gadis yang keluar bersama Pat Jiu Sin Ong. Itulah dia, gadis yang kini menarik semua pandang mata bagaikan besi sembrani menarik logam. Liu Lucian, darah jelita yang pada saat itu mengenakan pakaian sutra putih terhias benang emas dan renda-renda merah muda. Cantik jelita bagaikan Dewi Hayangan. Para muda melongo, ada yang menelan ludah, ada yang lupa mengatupkan mulutnya, bahkan ada yang menggosok-gosok mata karena merasa dalam mimpi. Namun orang yang menjadikan para muda terpesona itu tetap duduk dengan tegak dan senyum manisnya tak pernah meninggalkan bibir. Tapi banyak pula yang memandang dengan hati ngeri. Mereka semua, tua muda, sudah mendengar belaka tentang peristiwa hebat di dalam rumah penginapan, di mana 7 orang pendekar muda yang tergila-gila kepada gadis ini terbunuh secara aneh. Para tamu yang duduk di ruangan kehormatan mulai bergerak menghampiri Pat Jiu Sin Ong menghaturkan selamat, diikuti tamu-tamu lain. Pat Jiu Sin Ong menyambut pemberian selamat itu sambil tertawa-tawa dan tidak berdiri dari bangkunya, sikap yang jelas memperlihatkan keangkuhannya. Setelah para tamu memberi selamat, dan mereka kembali ke tempat masing-masing, tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya memandang keluar dan berseru keras. "Aha, saudara muda Kui Seng. Kau datang juga hendak memberi selamat kepadaku? Bagus. Menggembirakan sekali. Mari ke sini, kau mau duduk bersamaku?" Tentu saja semua tamu menoleh ke arah luar untuk melihat tamu agung manakah yang begitu menggembirakan Pat Jiu Sin Ong sehingga tokoh ini sampai berdiri dan berseru menyambut segembira itu. Mereka mengira bahwa yang datang tentulah seorang tokoh besar di dunia Kang Ou. Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan yang melangkah masuk ke ruangan itu dengan langkah lambat dan sikap lemah lembut. Seorang pelajar lemah seperti ini bagaimana bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari Pat Jiu Sin Ong yang terkenal angkuh dan tidak memandang mata kepada tokoh-tokoh Kang Ou yang hadir di situ? Pemuda itu bukan lain adalah Kui Seng. Memang jarang ada orang Kang Ou mengenalnya, tetapi di antara sedikit tokoh besar dunia Kang Ou yang tahu akan kehebatan orang muda ia adalah Pat Jiu Sin Ong. Karena ketua bengkau ini pernah bertemu dengan Kui Seng ketika dia mengunjungi ketua Xiao Limpai, Qian Hai Ho Siang yang sakti, memperlakukan pemuda ini sebagai seorang tamu agung pula. Inilah sebabnya maka ketua bengkau mengenal Kui Seng dan biarpun belum membuktikan sendiri kehebatan pemuda ini, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda yang disambut demikian hormatnya oleh ketua Xiao Limpai, yang malah dijuluki Kim Mo Eng, tentulah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dengan tenang dan tersenyum ramah Kui Seng menghampiri tuan rumah menjura dengan hormat sambil berkata, "Liu Eng Hiong, orang gagah Shi Liu, maafkan saya datang mengganggu secawan 2 cawan arak. Terus terang saja, kebetulan lewat dan mendengar tentang keramaian di sini dan ingin menonton. Akan tetapi sama sekali bukan untuk memberi selamat. Makin tinggi kedudukan makin banyak keruwetan dan makin besar kemuliaan makin besar pula kejengkelan, apa perlunya diberi selamat?" Hahaha. Kata-katamu ini memang cocok bagi orang yang mengejar kedudukan dan memperebutkan kemuliaan, yang tentu saja hanya akan menemui kejengkelan dan memperbanyak permusuhan. Akan tetapi aku menjadi koksu, guru negara, untuk membimbing pemerintahan negaraku yang dipimpin oleh keluargaku sendiri.
Ini namanya panggilan negara dan bangsa, kewajiban seorang gagah. Aku pun tidak butuh pemberian selamat yang semua palsu belaka, basa-basi palsu, berpura-pura untuk mengambil hati. Hahaha. Lebih baik yang jujur seperti kau ini, Kui Hyante. Mari duduk. Dengan gembira tuan rumah menggandeng tangan Kui Seng, diajak duduk semeja dan segera Liu Gan memerintahkan pelayan mengambil arak terbaik dari cawan perak untuk Kui Seng. Liu Enghyong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini. Ah, anakku yang ingin mencari jodoh. Hi, Lucian, perkenalkan ini sahabat baikku, Kui Seng. Ketua bengkau itu dengan bebas berteriak kepada putrinya. Liu Lucian sejak tadi memang memperhatikan Kui Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Lucian dapat menduga bahwa Kui Seng adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Mendengar seruan ayahnya ia lalu bangkit berdiri lalu menghampiri Kui Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. Kui Kongcu, tuan muda Kui, terimalah hormatku, katanya dengan suara merdu dan bebas, gerak-geriknya manis sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa. Kui Seng sejak tadi hanya memperhatikan Liu Gan saja maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis putri Liu Gan yang kecantikannya telah banyak pemuda tergila-gila, bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata, bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok jalan darah di seluruh tubuhnya, tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Mata itu, bening bersih gilang gemilang tiada ubahnya sepasang bintang kerling tajam menggores jantung kedip mesra membuat bingung. Bulu mata lentik berseri bagai rumput panjang di pagi hari sepasang alis hitam kecil melengkung menggeliat-geliat malas kedua ujung. Kui Kongcu, kata pula Liu Xian melihat pemuda itu diam saja seperti patung, dalam hatinya geli bukan main. Ah, oh. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini, jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati Kui Seng. Dara Juwita ini, yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat-marit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan 7 orang pemuda tak berdosa dan seketika itu Kui Seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kekecewaan. Maka ia pun cepat mengerahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. Ai, mengapa Kui Kongcu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya, kata Liu Lucian yang berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan sinkang di kedua tangannya membalik seperti angin meniup benteng baja. Gadis ini sambil tersenyum manis menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan perak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu. Cawan sudah penuh, terlampau penuh akan tetapi anehnya, arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar. Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu Liu Lucian berkata, kehadiran Kui Kongcu merupakan kehormatan besar, harap sudi menerima arak sebagai tanda terima kasih kami. Kembali Kui Seng tertegun. Dara Juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandaian hebat. Sinkang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi makin kecewalah hati Kui Seng karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki sinkang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya? Xiaoqia terlampau sungkan. Terlalu besar kehormatan ini bagi saya, Kui Seng menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya sehingga ketika Lucian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan tidak tumpah sedikit pun juga.
Akan tetapi jantung Kui Seng berdegup keras karena ketika ia menerima cawan tadi jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali. Sementara itu, hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa, bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan Lucian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali, sebagai seorang yang sopan, agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu, akan tetapi toh bersentuhan, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan ganda harum yang memabokkan otak, timbul hasrat hati Kui Seng untuk memamerkan kepandaiannya pula di depan gadis jelita yang berlagak ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. "Ah, maaf, saya memang tidak bisa minum arak baik," kata Kui Seng sambil menurunkan lagi cawannya. Tiba-tiba ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki mulutnya hingga cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran Kui Kongcu benar-benar menggembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang kuharap Kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dariku, kata pula Lucian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong, kali ini lebih penuh daripada tadi, lalu memberikannya kepada Kui Seng. Seketika terbelalak mata Kui Seng, kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum olehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji, akan tetapi cara ujian yang amat berbahaya. Nona terlalu menghormat, jawabnya dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, "Ah, Nona terlalu banyak mengisi araknya," dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kui Seng yang memegang cawan sama sekali tidak basah karena arak itu tumpahnya, melayang, ke depan dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. "Ah, maaf. Maaf," kata Kui Seng sambil menjura penuh hormat. Kui Kongcu terlalu merendah. Sepasang pipi Lucian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan, akan tetapi para tamu yang jauh tidak melihat jelas, dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya. Namun, banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bidadari sampai 2 kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. "Hahaha, lama tak jumpa, kau makin hebat, Kui Hyante. Mari kita minum sampai mabok." Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pak Jiu Sinong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan. "Liu Enghyong tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari 3 cawan, bantah Kui Seng. "Hahaha. Ocehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis 3 guci, orang macam kau mana bisa mabok? Hahaha, marilah, tak usah sungkan. Kita orang sendiri." Karena sikap tuan rumah ini setulus hatinya, Kui Seng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara tuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang, terutama kaum mudanya, ke arahnya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak, akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Lucian yang luar biasa, dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta. Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Lucian. Akan tetapi di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyeri yang membuat hatinya perih, yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah maka Kui Seng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pak Jiu Sinong menyuguhkan arak.
Sebentar saja ia sudah minum arak tua belasan cawan banyaknya. Lucian, hayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba Pak Jiu Sin Ong berseru memerintah putrinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Lucian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Lucian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdu nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu. Permainanku masih amat dangkal, harap Cui jangan mentertawakan. Setelah berkata demikian, Lucian menggerakkan tangannya dan dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana kemari dibungkus sinar putih berkilauan bergulung-gulung dan berkilat-kilat. Dari sana-sini terdengar seruan kagum, yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu, adapun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dahsyat. Setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pak Jiu Sin Ong. Lucian sengaja mainkan Hua Kiam Hoat, ilmu pedang kembang, yang indah untuk memamerkan kepandaian dan kecantikannya. Ia bersilat sampai 50 jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita, dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi begitu Lucian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia 50 tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi, sedangkan pakaian dan cara ia menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendekar Tu atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjura ke arah Pak Jiu Sin Ong, Tosu itu berkata, "Kau, ketua agama, Pinto. Aku, Ang Sin Tojin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pak Jiu Sin Ong, dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi tidak nyana bahwa Kau Cu dengan putri kau menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kau memamerkan kepandaian dan kecantikan putri kau, ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi putri kau. Hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada putri kau Cu menemui kematian yang penuh penasaran? Sekarang, kau tidak menyelidiki dan membikin terang perkara itu, malah kau menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang gemilang seperti putri kau? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pak Jiu Sin Ong, Pinto kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ. Terang bahwa Tosu ini menuntut kematian muridnya, dan sekaligus mencela keadaan bengkau dengan adanya kematian 7 orang pemuda dan mencela pula pameran kecantikan dan kepandaian Liu Lucian. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati berdebar. Sambil tersenyum Pak Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sin Tujin. Sambil bertolak pinggang ketua bengkau yang tinggi besar ini bertanya, "Tosu, kau ini apanya Ang Kun Tujin?" Beliau adalah suhengku dan Pinto hanyalah murid kedua dari suhu. Pak Jiu Sin Ong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. "Heh, Tosu mentah. Kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku?" Pinto tak berani menuduh siapapun juga, akan tetapi setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena kau berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari bengkau. Karena itu ketuanya harus bertanggung jawab. Haha, bertanggung jawab bagaimana? Kau harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian kau lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban. Pilihlah mantu yang cocok dan karena ini urusan kau, terserah, asal tidak secara sekarang ini yang membikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, lagatnya.
Kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? Kalau begitu, berarti kau tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini, dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja. Habis, kau mau apa, Tosu mentah? Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid, dan melupakan kebodohan, minta pelajaran dari Bengkau Pajiu Sinong. Dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami? Tiba-tiba Mataikun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung, tangannya bergerak memukul ke arah Angsin Tojin. Gerakan Mataikun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Angsin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Gansianjin, tentu saja ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua Bengkau. Kini melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis, sambil mengarahkan sinkang, tenaga sakti. Dua tangan mengandung tenaga sakti. Mataikun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi akibat benturan kedua lengan itu membuat Angsin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali, sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Jisute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pajiu Sinong menegur adiknya. Mataikun mendengus marah, lalu mengundurkan diri. Angsin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegang sampai mati, jawab Tosu itu dengan suara ketus. Benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan putriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinto mengakui bahwa putri kau cantik jelita dan pandai. Akan tetapi semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mata lahir. Mata batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mata batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang suka tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pajiu Sinong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum. Anakku memang cantik, ini semua orang tahu. Kalau mata melihatnya tidak cantik sekalipun, yang salah bukan dia, melainkan matanya. Tosu mentah, lekas kau pulang ke Kunlun San, jangan mencari keributan di sini. Kalau begitu, Pinto minta pelajaran dari Bengkau, kata Tosu itu sambil mencabut pedangnya. Ia tadi sudah membuktikan betapa hebat sinkang dari Mataikun yang hanya merupakan adik seperguruan ketua Bengkau ini, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Dengan pedang di tangan ia mengira akan dapat mengimbangi lawannya, karena memang Kunlun Pai terkenal dengan kiam hoatnya, ilmu pedangnya. Kau menantangku? Liu Gan bertanya, masih tersenyum. Pinto siap. Nah, terimalah ini. Kedua tangan Pajiu Sinong bergerak. Begitu cepatnya gerakan kedua lengannya itu sehingga kedua tangan itu seakan-akan berubah menjadi 8. Inilah agaknya maka ia mendapat julukan Pajiu, lengan 8. Dalam segebrakan saja Angsin Tojin merasa seakan-akan ia diserang oleh 8 pukulan yang kesemuanya merupakan pukulan maut. Cepat ia menggerakkan tubuhnya dan memutar pedangnya melindungi diri. Plak! Terang, aduh! Hanya dalam sekejap mata saja terjadinya. Entah bagaimana Tosu itu sendiri tidak tahu, pergelangan tangannya sudah terpukul, membuat pedangnya terpental dan tiba-tiba ia merasa amat sakit pada telinga dan mata kanannya. Ia roboh menggulingkan diri sampai beberapa meter lalu meloncat lagi berdiri. Telinga kanan dan mata kanannya mencucurkan darah. Ternyata daun telinga kanannya pecah bagian atasnya, sedangkan pelupuk mata kanannya pun robek. Tosu mentah. Mengingat akan suhengmu, Angkun Tojin, dan memandang muka terhormat suhumu, Kim Gansianjin ketua Kunlun, aku tidak mengambil nyawamu. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan matamu yang salah lihat dan telingamu yang salah dengar. Hendaknya pelajaran ini membuka matamu bahwa Bengkau tidak boleh dibuat main-main oleh siapapun juga. Nah, pergilah. Angsin Tojin maklum bahwa orang sakti di depannya ini bukan lawannya, bahkan suhunya, ketua Kunlun Pai sendiri, belum tentu akan dapat menandinginya.
Ia bukan seorang bodoh dan nekat. Tanpa banyak cakap ia memungut pedangnya, menjura dan berkata, Pinto hanya dapat melaporkan kepada suhu bahwa Pinto gagal dalam tugas. Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ. Keadaan di situ sunyi sekali. Ketegangan mencekam dan suasana ini amat tidak enak. Pak Jiu Sinong Liu Gan lalu tertawa dan menghadapi para tamunya. Cui yang terhormat harap maafkan gangguan tadi. Nah, karena soal pemilihan calon mantu sudah disebut-sebut oleh Tosu Mentah tadi, terpaksa kami akui bahwa hal itu memang tidak salah. Cui sudah melihat ilmu silat anakku yang rendah. Oleh karena itu, kalau ada di antara para muda gagah yang hendak memperlihatkan kepandaian, anakku akan sanggup melayaninya. Mereka yang dapat mengalahkan anakku Liu Luxian berarti lulus dan akan diadakan pemilihan di antara mereka yang lulus, kalau ada yang berjodoh menjadi mantuku. Hahaha, setelah berkata demikian dan menjura, ketua bengkau ini duduk lagi di tempatnya. Saudara muda Kui, kau lihat Tosu tadi, menjemukan tidak? Memang menjemukan. Semuanya menjemukan, kata Kui Seng. Haha, urusan begitu saja jangan menghilangkan kegembiraan kita. Mari minum. Keduanya lalu minum lagi dan keadaan di situ menjadi meriah pula. Sementara itu, Liu Luxian sudah meloncat ke tengah panggung lagi setelah meninggalkan pedangnya di atas meja. Hal ini berarti bahwa ia hanya akan melayani pertandingan tangan kosong, tanpa mempergunakan senjata. Ketika melihat gadis cantik itu sudah berdiri siap di tengah panggung, di antara para tamu muda timbullah suasana gaduh. Sebetulnya banyak sekali pemuda yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan kecantikan gadis yang sudah terkenal itu dengan mata sendiri. Dan sekarang, setelah melihat Liu Luxian, hampir semua pemuda yang hadir di situ tergila-gila dan tak seorang pun yang tidak ingin memetik tangkai bunga segar mengharum ini. Akan tetapi, menyaksikan ilmu kepandaian Luxian dan kehebatan ayahnya, sebagian besar para muda itu sudah menjadi gentar dan tidak berani mencoba-coba. Apalagi kalau mengingat akan pembunuhan-pembunuhan aneh di dalam rumah penginapan kemarin malam, mereka merasa ngeri dan membuat sebagian besar di antara mereka mundur teratur. Betapapun juga, di antara mereka ada juga yang nekat karena mungkin dapat menahan hatinya yang sudah runtuh oleh kecantikan Luxian. Seorang pemuda berpakaian serba hijau dan yang duduknya di bagian bawah, berjalan dengan langkah lebar dan gagah ke arah panggung, kemudian sekali menggerakkan tubuhnya ia sudah meloncat ke atas panggung berhadapan dengan Luxian. Pemuda ini berwajah cukup ganteng, alisnya tebal dan matanya tajam, hanya mulutnya lebar membayangkan ketinggian hati. Dengan sikap gagah ia menjura dan merangkap kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Liu Luxian sambil berkata, suaranya lantang. Aku bernama Han Bianqi, dikenal sebagai Xiao Kim Leong, naga emas muda, di lembah sungai Minqiang, ingin mencoba-coba kepandaian Nona Liu yang gagah. Luxian melirik dan bibirnya melempar senyum manis sekali. Akan tetapi sesungguhnya melihat mulut yang agak lebar itu ia sudah merasa tidak senang kepada pemuda ini. Orang macam ini berani mau coba-coba, pikirnya. Apanya sih yang diandalkan? Tampangnya tidak menarik, dan melihat gerakan loncatannya, juga tidak banyak dapat diharapkan tentang ilmu silatnya. Han Eng Hiong, tak usah ragu-ragu. Mulailah, katanya dengan suara dingin. Saya Bong Siak dari lembah Yangtze, kata si muka kuning yang suaranya seperti orang berbisik, atau kehabisan napas. Makin muak rasa perut Liu Luxian menyaksikan majunya dua orang yang berwajah buruk ini. Memang ia sengaja menantang agar mereka maju sekaligus agar ia tidak usah berkali-kali menghadapi mereka seorang demi seorang. Pula, tantangannya ini merupakan akal untuk menilai mereka. Yang mau datang mengeroyoknya menandakan seorang laki-laki pengecut dan yang tidak boleh dihargai sama sekali, perlu cepat ditundukkan sekaligus. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.